Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri, tidak tahu diri. Wani aing maju datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah yeuh. Ya, orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Kata siapa Wali Songo itu bukan dzurriyyah Rasul? Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Rabi'atul Alawiyah, Syamsul Zahirah. Ini saya bawa kitab yang juz keduanya, dua jilid. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ke Ampel, mendata dzurriyyah Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua, baru 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia, mencatat ke berbagai negara, beliau mencari. Di sini ada pada jilid yang kedua. Tuh skema, beliau membuat skema dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja, ini silsilah Sunan Gunung Jati. Saya bacakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah punya putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dibacakan saja nggak apa-apa walaupun hafal juga, karena supaya valid, ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Dikepret bulak-balik ku aing keneh. Cadu aing mah kudu eleh. Dalilut jeung aing mah eleh, galit moal eleh gelut jeung aing mah. Ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Moal sieun aing mah. Rek ngabela Wali Songo rek ilahar gue. Betul? Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri, tidak tahu diri. Wani aing maju datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah yeuh. Tuh man, tuh man, rek ngadu naon sok hayo, ngadu bako hayo, ngadu ngopi hayo. Gedek saya dengan orang yang ngomong seperti itu. Tidak tahu diri di Indonesia, ngomong Wali Songo tidak punya keturunan. Ngomong di media sosial wani hareupan aing, tampilin ku aing keneh. Guni ngomong begitu, kajen. Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Ayo. Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya putra. Ini yang jalur ke Sunan Gunung Jati saja. Jalur Sunan Gunung Jati saja supaya gampang. Ya, kita hidup di Cirebon. Kita hidup di wilayah Karesidenan ataupun Kesultanan Cirebon. Dekat dengan Cirebon, dengan Sunan Gunung Jati. Kalau tinggal di Cirebon ngomong Sunan Gunung Jati nggak punya dzurriyyah Sunan Gunung Jati dari laki-laki bukan dzurriyyah Rasul, digampleng enak keneh. Moal mangke jeung aing mah, gelut kajen di panggung ge. Punten Yai, hayang ngepret dalam nu kitu teh ku aing mah. Wani di media sosial hungkul. Bukan naon sia albu naon sia. Tuh manting. Tuh. Diteruskan oleh anak cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammadil Baqir. Al-Imam Muhammadil Baqir melahirkan Al-Imam Ja'farus Shadiq, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, juga gurunya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir.
Ja'far Shadiq itu ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir cucunya baginda Nabi, ya cucunya Sayyidah Fatimah, ya cucunya Sayyidina Ali, ya cucunya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini sejarah. Dari Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Syed Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut? Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri, tapi hebatnya beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramut, tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama, sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan, karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwah Islam di Indonesia zaman itu berhasil.